Selamat pagi semuanya. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 15 ayat yang kelima. Kejadian 15 ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Tuhan berfirman kepada Abram, lihat ke langit. Pastikan saudara, pandangan saudara ke atas. Langit, dalam bahasa Inggris heaven, yang artinya juga sorga. Pandangan kita ke sorga, maka keturunan kita akan menjadi bintang-bintang di langit. Lalu Tuhan berkata, coba hitung bintang-bintang. Saudara, bintang itu bisa dihitung atau tidak? Termasuk benda yang bisa dihitung atau tidak? Kalau kita melihat satu-satu gitu, bisa dihitung. Tetapi saking banyaknya, tidak bisa dihitung. Benar? Beda dengan debu tanah. Debu tanah kita memang tidak bisa hitung. Benar? Siapa yang bisa menghitung tanah? Pasir di tepi laut. Kita tidak bisa hitung. Siapa yang mau hitung satu-satu? Nasi saja yang lebih besar dari pasir, kita tidak mau menghitungnya. Tapi bisa dihitung nggak? Bisa. Tapi masalahnya tidak ada yang mau menghitung. Nasi ini. Tapi kalau pasir, tidak bisa. Makanya kenapa orang kalau beli pasir, itu pasirnya hitungannya gerobak, satu pack, ya, atau kiloan, dihitung beratnya. Karena apa? Karena tidak bisa dihitung satu-satu. Tetapi sekarang kita tahu bahwa Tuhan memberikan firman kepada Abram, pertama keturunannya akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Benar-benar tidak terhitung. Lalu seperti pasir di tepi laut, tidak terhitung juga. Ya. Tetapi sekarang dikatakan keturunanmu nanti akan seperti bintang di langit. Bintang itu bisa dihitung. Karena saking banyaknya dan saking jauhnya tidak bisa dihitung. Benar? Kalau bintang itu dekat, kita bisa hitung kan? Sekarang kalau bintang itu bersinar terang, saudara bisa hitung nggak? Bisa kan 1, 2, 3. Masalahnya kalau sudah sampai 11, 12, nanti kita hitung lagi, kita udah sampai mana ya? Nah, itu kan masalahnya. Jadi ini yang bisa dihitung tetapi tidak bisa dihitung. Bisa, kalau mau dihitung bisa. Karena contoh, kalau kita bikin bintang, bisa dihitung nggak bintangnya? Karena kita bikinnya paling 3, 10, ya, tapi bisa dihitung. Tapi kalau misalnya kita bikin bintangnya jutaan, siapa yang mau menghitung jutaan? Itu mulut sampai berbusa masih belum selesai-selesai hitungnya. Jadi sekarang Tuhan memberikan kepada Abram sesuatu yang berbeda. Keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Lalu perhatikan, ayat yang ke-6 dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kepercayaan Tuhan kepercayaan Abram kepada Tuhan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, kepercayaanmu Tuhan akan perhitungkan sebagai kebenaran. Nah, sekarang lihat, waktu Abram disuruh melihat bintang, dia bisa melihat bintang. Benar? Waktu dia disuruh menghitung, dia mulai tidak bisa menghitungnya. Pertama mungkin dia bisa menghitung, tetapi setelah itu dia mulai tidak bisa menghitungnya. Nah, keturunan Abram nanti seperti bintang. Nah, saya mau tanya, apakah Abram sudah melihat keturunannya? Belum. Tetapi Abram percaya. Artinya Abram percaya dengan iman. Kepercayaan kita yang didasarkan atas firman, karena percaya dengan iman adalah kepercayaan yang didasarkan atas firman.
Kepercayaan kita atas firman yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun itu belum terjadi, Tuhan akan memperhitungkan itu. Dan Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran. Artinya apa, saudara? Saudara dianggap orang benar. Dan orang benar akan diangkat oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan memposisikan orang benar. Ya, kalau saudara mengikuti firman dan percaya kepada firman, maka Tuhan sendiri yang akan mengangkat saudara. Abraham percaya kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan ini belum terjadi. Yang dilihat adalah bintang, bukan keturunannya. Abraham tidak melihat penglihatan tentang keturunannya, tapi Abraham melihat bintang. Tapi karena dia percaya kepada firman, walaupun itu belum terjadi, firman itu tetap terjadi. Tetap terjadi, saudara. Nah, kenapa sekarang Tuhan berkata kepada Abraham, keturunannya seperti bintang di langit. Padahal sebelumnya di Kejadian pasal 13, ya, Kejadian pasal 13, Abraham sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi seperti debu tanah. Bahkan keturunan Abraham menjadi seperti bintang-bintang di langit. Ini sebelum Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Jadi setelah debu tanah, Tuhan memberikan firman kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Jadi ini keinginan Tuhan. Waktu awal Abraham melihat ini seperti debu tanah karena Abraham tidak taat. Ada Lot yang dibawa. Padahal Tuhan berkata, pergi dari sanak saudaramu. Artinya tidak usah membawa satu orang pun dari sanak saudaranya. Lot adalah keponakannya. Ini malah saudara cukup dekat. Dibawa oleh Abraham. Dan itu bukan firman. Ketidaktaatan Abraham terhadap firman membuat keturunan Abraham itu seperti debu tanah. Ya, lalu setelah itu berpisah kan, Lot sudah berpisah, tetapi Sodom dan Gomora, tempat di mana Lot berada itu mau di bumi hanguskan. Lalu kemudian Lot ini ditawan. Kejadian pasal 14, Lot ini ditawan, di bumi hanguskannya di pasal yang lain. Di sini Lot ditawan, ya, oleh Kedorlaomer. Saudara ingat cerita itu? Lalu Abraham bersama dengan teman-teman sekutunya itu mengejar Kedorlaomer. Jadi kota Sodom diambil, dijarah semua oleh Kedorlaomer dan banyak orang yang ditahan, termasuk Lot. Ditawan. Abraham mengejar dan sampai dikalahkan Kedorlaomer. Lalu setelah berhasil, Abraham membawa semua jarahan dan membebaskan semua tawanan termasuk Lot. Ya, Kejadian pasal 14. Setelah itu Abraham disambut oleh Raja Sodom. Ingat itu, Abraham disambut oleh Raja Sodom, tetapi Abraham pergi kepada Melkisedek. Abraham pergi kepada Melkisedek setelah selesai perjumpaannya dengan Melkisedek, baru Abraham datang kepada Raja Sodom. Baru Raja Sodom yang sudah mengunjungi Abraham itu, baru Abraham meladeni Raja Sodom. Dan perhatikan saudara, di pasal 14 itu apa yang terjadi. Abraham memberikan 10% dari apa yang dimilikinya. Lihat Kejadian 14 ayat 19. Lalu
ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Saudara bisa bayangkan, Abram memberikan 1/10 dari semuanya, dari semua jarahan itu. 10% diberikan kepada Melkisedek yang gambaran dari Tuhan. Kita memberikan perpuluhan kepada Tuhan. Abram memberikan dari semuanya. Setelah itu, saudara perhatikan, Raja Sodom minta. Karena ada kekayaan dari Raja Sodom ini yang diambil oleh Kedorlaomer. Nah, menurut saudara, kalau musuh datang ke satu kota dan dia mengambil kekayaan dari seorang raja, jarahannya ini lebih banyak kekayaan raja apa kekayaan rakyat jelata? Pasti kekayaan raja lebih banyak. Tetapi karena Raja Sodom punya tipu muslihat, dia katakan semua kekayaanku itu ngapa? Engkau ambil aja. Tetapi orang-orangmu berikan padaku. Dan Abram tidak mau. Abram kembalikan lagi kekayaannya Raja Sodom. Waktu Abram memberikan perpuluhan kepada Melkisedek, apakah kekayaan Raja Sodom ini termasuk di dalam hitungan 10% itu? Termasuk, saudara. Karena firman Tuhan berkata, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Artinya termasuk kekayaan Raja Sodom. Tetapi kemudian kekayaan Raja Sodom diberikan kepada Raja Sodom. Artinya apa? Abram memberikan kepada Tuhan bukan 10%, tapi lebih dari itu. Bisa bayangkan kalau kekayaan Raja Sodom, misalnya 50%-nya adalah kekayaan Raja Sodom. Kasih 50%. Abram memberikan 10% bukan dari 50% itu, tapi dari 100%, dari semuanya. Artinya Abram memberikan yang lebih banyak. Lebih banyak lagi. Tetapi saudara perhatikan, Abram tidak kembali kepada Melkisedek lalu berkata, tadi saya salah hitung. Karena ada kekayaan Raja Sodom yang bukan menjadi milikku, tetapi kembali lagi kepada Raja Sodom. Tidak, saudara. Ketika kita tidak hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan justru yang akan memperhitungkannya kepada kita. Kenapa? Tuhan memberitahu kepada Abram bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang-bintang di langit. Padahal sebelumnya akan menjadi seperti debu tanah. Karena Abram menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, maka Tuhan tahu. Orang yang menghormati Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Berarti Abram melakukan hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, dengan segenap kekuatannya. Dia tidak hitung-hitungan soal perpuluhan. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Karena ketika kita menghitung, justru nanti Tuhan tidak mau menghitung. Ketika kita tidak hitung-hitungan, justru Tuhan memperhitungkan kepada Abram. Kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu yang membuat Tuhan memberikan Abram keturunan seperti bintang-bintang di langit. Langsung berubah, saudara. Penghormatan kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan, itu membuat keturunan kita punya masa depan yang gilang gemilang. Jadi bukan masa depan kita saja, tetapi masa depan keturunan kita memiliki masa depan yang gilang gemilang. Bintang di langit. Jelas, saudara, bintang di langit. Bukan bintang yang dibuat oleh manusia. Tapi bintang di langit. Debu tanah. Pasir di tepi laut.
tapi bintang di langit. Karena apa? Karena Tuhan memang mau membangkitkan keturunan yang bisa meremukkan kepala ular. Kita tahu, debu tanah menjadi makanan ular. Debu tanah menjadi jalanannya ular. Pasir, ketika ular ada, pasir pun akan menjadi jalanannya ular. Tidak bisa meremukkan kepala ular. Ini yang harus kita tahu. Kalau kita mau meremukkan kepala ular, artinya kita harus ada di atas ular. Bukan di bawahnya. Bintang selalu ada di atas. Itu sebabnya generasi bintang bisa meremukkan kepala ular. Inilah generasi yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Sehingga generasi ini bukan hanya bisa mewujudkan isi hati Tuhan saja. Tetapi generasi ini bisa meremukkan kepala ular. Sehingga ular tidak berdaya lagi. Kita tidak ditipu lagi oleh ular. Kita tidak bisa diperdaya lagi oleh ular. Karena generasi ini yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Generasi bintang. Di mana? Di langit atau di sorga. Generasi ini yang akan membawa sorga ke muka bumi ini. Dan Yesus sudah menjadi polanya. Ketika Yesus datang, Yesus berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika gereja dibangkitkan, kita dibangkitkan menjadi orang benarnya. Maka sama seperti Yesus sudah membawa sorga ke dunia ini. Demikianlah hidup kita. Karena di dalam kita ada Roh Kristus, di dalam kita ada Roh Kudus. Maka kita bisa membawa sorga. Ya, sorga yang di atas itu, yang jauh di atas itu, ada di dunia ini, ada di muka bumi ini. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa merasakan sorga. Orang-orang di dunia ini bisa merasakan sorga. Sebelum mereka ke sorga. Sorga itu nyata. Sorga ada di bumi ini. Ketika orang-orang benarnya yang merepresentasikan Kristus melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Haleluya. Jadi benihnya adalah benih bintang. Baru. Bukan benih debu tanah. Ya. Lalu kita lihat di dalam Kejadian 22. Ya. Kembali ke Kejadian 22. Ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi di dalam Kejadian 22, ketika Abraham melakukan tindakan ketaatan untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan, Tuhan berfirman kembali bahwa keturunannya akan menjadi seperti bintang di langit, tetapi ada tambahan, dan seperti pasir di tepi laut. Kenapa ada pasir? Saudara lihat, antara Kejadian 15 sampai Kejadian 22, ada Kejadian 16. Ya, kalau saudara lihat Kejadian 16 itu saudara lihat judulnya saja Hagar dan Ismail. Ya, jadi kenapa ada benih seperti pasir di tepi laut? Karena ada tindakan ketidaktaatan Abraham. Waktu Abraham menghormati Tuhan, dia melakukan tindakan ketaatan dengan membawa perpuluhan. Ya, artinya ini dikehendaki Tuhan karena apa? Tuhan menerimanya. Kalau Tuhan menerima, artinya itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Tuhan menerimanya. Benih Abraham akan seperti bintang-bintang di langit. Lalu kemudian di dalam Kejadian 22 kok berubah?
Tuhan berfirman lagi, tetapi benihnya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Karena ada tindakan Abraham. Sebelum Abraham memiliki seorang anak, sebelum Abraham punya anak yang bernama Ishak, dia ada masalah. Ini seperti Adam dan Hawa. Hawa memberikan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat kepada Adam. Untuk Adam memakannya. Dan Adam memakannya. Itu salah besar. Seharusnya, kalau kita mengimajinasikan, kalau Hawa memberikan buah itu kepada Adam, berarti Adam ada dekat situ, benar? Bukankah seharusnya sebelum Hawa memetik buah itu, atau ketika Hawa melihat buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Adam harus berfungsi. Adam harus memberitahu. Ingat, firman Tuhan, kita tidak boleh menjamah buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu firman. Kalau pegang firman, kita tidak akan memegang buah itu. Tapi masalahnya Adam membiarkan. Lalu sekarang, Sarai, waktu itu masih Sarai namanya. Karena melihat dia tidak bisa melahirkan. Jadi dia ambil budaknya, dia berikan kepada Abram. Sarai berkata, mungkin melalui budak, karena budak hidupnya di tangan majikannya. Jadi kalau budak ini melahirkan, anaknya bisa menjadi anak Sarai. Tetapi Tuhan tidak mau. Saudara perhatikan, ketika Abram memberikan perpuluhan, Tuhan menerima. Artinya ini kehendak Tuhan. Tapi ketika Abram menghampiri Hagar, saudara perhatikan, ketika Ismail dilahirkan, tidak ada firman. Artinya itu bukan kehendak Tuhan. Abram mendiamkan. Sarai berkata, ini Hagar budakku, coba engkau hampiri dia. Nanti anak dari dia akan menjadi anak kita. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Abram, keturunanmu akan ada yang seperti bintang di langit, tapi ada juga yang seperti pasir di tepi laut. Kalau Abram bisa menjaga firman Tuhan, memelihara firman Tuhan, kan seharusnya ketika Sarai berkata, ini budakku, hampirilah dia. Seharusnya Abram bisa berkata, tidak begitu istriku. Kita harus memegang firman. Anak kita, keturunan kita akan berasal dari engkau. Harusnya Abram berkata seperti itu. Walaupun mungkin Sarai berkata, tetapi aku tidak bisa melahirkan. Tapi Abram pernah percaya kepada Tuhan. Dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Pegang kepercayaan itu. Ketika Abram percaya kepada Tuhan dan berkata kepada Sarai, tidak begitu istriku. Walaupun kau tidak bisa melahirkan, tetapi Allah, Tuhan, sanggup membuka rahimmu. Untuk kau bisa melahirkan. Saudara lihat, seharusnya itu yang Abram lakukan. Tetapi Abram mengikuti apa maunya Sarai. Saudara harus ingat, ketika saudara sudah punya pasangan, kalau pasangan saudara salah melangkah, saudara yang mengingatkan. Jangan ikut-ikutan. Tapi juga jangan berpisah darinya. Saudara ingatkan supaya dua-duanya tidak jatuh dalam dosa. Ya. Akhirnya Sarai
Hagar hamil dan melahirkan. Dan setelah itu, selama 13 tahun, Tuhan tidak berfirman kepada Abraham. Setelah itu, Tuhan berfirman lagi kepada Abraham bahwa dia akan memiliki seorang anak. Dan di pasal 21 Ishak lahir. Tapi firman Tuhan tentang keturunan Abraham itu belum datang lagi. Yang untuk menjadi bangsa yang besar. Karena Ishak satu orang. Satu orang tidak bisa akan membuat satu bangsa. Tidak bisa. Satu orang, satu suku bangsa juga tidak bisa. Kenapa? Untuk memiliki suku bangsa harus ada satu bangsa. Baru ada suku bangsa. Artinya apa? Ishak dilahirkan, ini berarti hanya bisa satu keluarga. Ya, dengan Ishak nanti menikah, artinya cuma satu keluarga, bukan satu bangsa. Makanya ketika ada tindakan ketaatan oleh Abraham kepada Tuhan, dia mempersembahkan Ishak. Tuhan memberi firman-Nya lagi. Ini keturunanmu. Karena ada tindakan ketaatan. Dan ada tindakan ketaatan dari benih Abraham. Maka ada perluasan dari firman Tuhan. Yaitu keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jelas. Ishak akan punya kekuatan untuk menduduki kota-kota musuhnya. Dan nanti dari situ akan muncul satu bangsa yang akan bisa menduduki kota-kota musuhnya. Dan itu terjadi, saudara. Jadi, tindakan ketaatan akan membuat benih yang ada seperti debu tanah dan menjadi seperti pasir di tepi laut. Nanti di akhir saya akan rangkum semuanya. Tetapi ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat benih kita menjadi seperti bintang di langit. Dan hanya generasi bintang yang bisa meremukkan kepala ular. Karena dari 3 generasi ini, dari 3 benih ini, hanya generasi bintang yang berada di atas ular. Bukan di bawah ular. Jelas, saudara. Sekarang kita lihat Kejadian 26. Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Ini firman Tuhan kepada Ishak. Kejadian 26 ayat 4 dan 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, perhatikan saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Ishak, keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Tidak ada pasir di tepi laut. Jadi tindakan ketaatan kita kepada Tuhan akan membuat keturunan kita menjadi seperti bintang-bintang di langit. Keturunan kita menjadi keturunan yang bisa menghancurkan, meremukkan kepala ular, bisa menaklukkan segala masalah, bisa menaklukkan segala kelemahan, bisa menaklukkan segala kekurangan. Karena apa? Karena Tuhan yang mengangkatnya. Bintang itu ditaruh oleh Tuhan. Ya. Sedangkan debu tanah itu hasil dari polusi, baik polusi kendaraan, polusi pabrik, ya. Dan pasir di tepi laut itu terjadi karena batu karang terkikis oleh air laut. Lama-lama menjadi pasir di tepi laut. Tetapi bintang tidak terjadi secara alami. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan bintang. Tuhan yang taruh bintang di langit. Itu sebabnya ketika Ishak sedang ada di dalam musim kelaparan.
Tuhan berfirman, karena Ishak mau pergi ke Mesir. Sama seperti bapaknya dulu. Kalau ada kelaparan pergi ke Mesir. Ishak mau pergi ke Mesir. Tapi Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di tempat di mana aku katakan kepadamu. Jadi Tuhan belum katakan tempatnya. Tapi sudah dikatakan jangan pergi ke Mesir. Lalu Tuhan berkata. Lalu firman-Nya, tetaplah engkau di sini. Jadi Ishak tetap ada di Gerar. Dan perhatikan saudara, janji Tuhan kepada Abraham digenapi dalam hidup Ishak. Tuhan memberkati Ishak dengan berlimpah-limpah. Bayangkan di musim kering, di musim kelaparan, semua orang menabur, tidak ada yang menuai. Jangankan menuai, menabur saja tidak bisa. Kenapa? Karena kering. Tanahnya kering, tanahnya keras. Tetapi ketika Ishak menaati firman, tanah yang keras berubah. Orang-orang Filistin yang ada di daerah itu menabur tidak bisa. Jadi jangankan menuai, menabur saja tidak bisa. Memendam benih ke dalam tanah nggak bisa karena tanahnya keras. Ketika dipendam keluar lagi. Ketika dipendam keluar lagi nggak bisa. Tetapi dalam ketaatan, walaupun Tuhan berfirman tentang keturunan Ishak, tetapi dalam hidup Ishak Tuhan juga memberkati. Karena Tuhan berfirman, keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi dalam hidup Ishak, Tuhan tidak meninggalkan. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya memelihara keturunan kita saja, tetapi Tuhan juga memelihara hidup kita. Ishak menabur di musim kering. Musim kelaparan. Tanahnya keras. Tapi apa yang mustahil bagi dunia ini, tidak mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi dunia ini, sangat mungkin bagi Tuhan. Ketika Ishak mulai menabur, tanahnya berubah. Benihnya bisa masuk ke dalam tanah. Karena benih itu harus masuk ke dalam tanah. Benih itu harus tertanam. Baru bisa bertumbuh. Saudara sebagai benih harus tertanam. Tertanam di mana? Di dalam satu gereja. Kalau saudara tidak tertanam, saudara tidak akan bertumbuh. Saudara bisa bayangkan, benih yang suka berpindah-pindah tempat tidak akan bertumbuh. Sekarang ditaruh di tanah ini. Lalu kemudian diambil lagi, pindahkan ke tanah yang lain. Lalu pindahkan ke tanah yang lain lagi. Mati benihnya. Saudara perhatikan, mati benihnya. Pendam di tanah itu. Nanti dia akan bertumbuh. Dan dari situ akan keluar benih lagi. Tuhan memberkati Ishak. Nggak masuk dalam logika manusia. Karena dalam tahun yang sama. Dalam tahun yang sama. Ishak menuai 100 kali lipat. Banyak orang bilang dalam 1 tahun. Ternyata firman Tuhan berkata dalam tahun yang sama. Kalau Ishak menabur pada bulan Juni. Di tahun yang sama. Artinya enggak sampai setahun saudara. Dalam tahun yang sama. Itu Ishak menuai 100 kali lipat. Jadi kalau mau dihitung. Berarti dalam 1 hari. Itu menuainya 1 kali lipat. Saudara bisa. Mana ada bisnis yang dalam 1 hari langsung menuainya 100%. Gak ada saudara. Saudara nabung di bank, itu bunganya mungkin 4%. Tapi setahun. 4%, jadi gak ada 1 kali lipatnya.
Karena 1 kali lipat itu 100%. Tetapi Ishak ketika melakukan ketaatan, logika manusia ini nggak bisa masuk. Tapi logika Tuhan sangat masuk. Manusia tidak mungkin bisa berpikir dalam tahun yang sama, apalagi di musim kelaparan, kok bisa menuai 100 kali lipat. Lalu tahun berikutnya dikatakan bahwa Ishak bertambah kaya. Jadi tahun itu Ishak menjadi kaya karena kelaparan membuat semua orang menjadi miskin. Benar? Ya, musim kelaparan membuat semua orang menjadi miskin. Lalu selanjutnya firman Tuhan katakan Ishak bertambah kaya. Dan setelah itu bukannya turun kekayaannya, malah semakin kaya. Akhirnya Ishak sangat kaya. Saudara, apa yang Tuhan bisa lakukan dalam hidup kita, itu sungguh-sungguh ajaib. Kalau kita melakukan ketaatan kepada Tuhan, kita tahu tempat di mana kita harus berada. Ishak tahu, firman Tuhan katakan, tetap tinggal di sini. Dia tetap tinggal di situ, di Gerar. Padahal secara logika manusia, ke Mesir itu lebih masuk akal. Karena di Mesir ada persediaan. Ini musim kelaparannya bukan mendunia, hanya di situ. Tapi di Mesir pasti ada persediaan. Kalau ke sana tidak akan kelaparan. Tetapi Ishak tidak mengikuti pikirannya sendiri, dia ikuti pikiran Tuhan. Ishak tidak mengikuti kehendaknya sendiri, dia ikuti kehendak Tuhan. Dia tinggal di Gerar. Dan di masa hidupnya, Ishak menjadi orang yang sangat diberkati. Bahkan raja di situ datang kepada Ishak, minta Ishak pergi. Kenapa? Karena Ishak lebih banyak pengaruhnya daripada seorang raja. Hidup kita akan berdampak sampai disandingkan dengan raja, kita masih di atasnya. Saudara, kalau kita percaya kepada firman-Nya, kita taat melakukannya, maka Tuhan yang mengangkat kita. Generasi bintang terjadi bukan hanya dalam hidup bangsa Israel, tapi dalam hidup Ishak sudah terjadi. Tidak nunggu keturunan yang ketiga atau yang keempat. Keturunan pertama sudah menjadi generasi bintang. Kenapa? Karena ketaatannya bukan hanya dilakukan oleh bapaknya. Bukan hanya dilakukan oleh Abraham saja. Tetapi juga dilakukan oleh Ishak. Ishak anak yang taat. Kalau dia bisa mempersembahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, dia juga bisa hidup di tempat yang kelaparan. Asal ada Tuhan bersamanya. Saudara, kalau memberikan hidup saudara kepada Tuhan, maka saudara pasti mau melakukan firman Tuhan. Dan ketika saudara melakukan firman dengan ketaatan mutlak, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara dengan berkat-Nya yang berkelimpahan. Ya. Jadi enggak tunggu sampai di Yakub atau sampai di Yusuf, baru generasi bintangnya muncul. Generasi bintang sudah ada ketika Ishak lahir, ketika Ishak hidup. Dia lebih tinggi dari raja. Pengaruhnya lebih besar daripada seorang raja. Tuhan akan mengangkat kita. Dan saya percaya, hari-hari ini Tuhan akan mengangkat orang-orang benarnya. Sehingga semakin berpengaruh dan semakin berdampak. Perhatikan saudara, Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 8. Mazmur 136 ayat 8. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bintang itu untuk menguasai malam.
dalam bahasa Inggris pakai kata rule. Jadi bisa menguasai, bisa memerintah, bisa mengatur. Bintang, benih bintang tidak dikuasai oleh ular. Karena debu tanah dikuasai oleh ular, makanya jadi makanan ular. Tetapi benih bintang tidak dikuasai oleh ular, tapi menguasai dan memerintah serta mengatur. Karena lihat, bintang-bintang untuk menguasai malam. Malam itu apa? Kegelapan. Kenapa bumi itu ada gelap? Karena Lucifer dibuang ke bumi. Ada kegelapan. Tetapi Lucifer tidak bisa menaburkan kegelapan selama-lamanya. Karena Tuhan menciptakan bintang. Ada bintang-bintang di situ. Sehingga bintang ini menerangi, menguasai malam. Tidak dikuasai oleh kegelapan, tetapi justru menguasai kegelapan. Itu kan sifat terang, saudara. Bintang terang. Dia menguasai malam. Dia mengatur. Sehingga malam menjadi tidak gelap. Karena ada bintang. Generasi bintang akan diberikan Tuhan kemampuan, otoritas untuk memerintah. Makanya ketika saudara mendapatkan firman, pastikan firman itu tertanam kuat di dalam hatimu. Sehingga itu masuk dalam pikiranmu. Dan ketika engkau berkata-kata, yang keluar dari mulutmu adalah firman. Ketika firman dikeluarkan dengan kata-kata, maka mujizat akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh mulutmu akan terjadi. Ya Allah, kita yang luar biasa. Ya. Bintang itu menguasai malam. Dia tidak dikuasai, tapi dia menguasai. Dia memerintah. Jadi kegelapan tidak bisa memerintah bintang. Tapi bintang bisa memerintah. Kegelapan pergi. Begitu bintang muncul, pergi. Ya, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Lalu, Mazmur 147. Mazmur 147 ayat yang keempat. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Jadi saudara, perhatikan. Ia menentukan jumlah bintang-bintang. Bintang bisa dihitung. Kalau Tuhan yang menghitungnya. Kalau kita yang menghitungnya, kita tidak sanggup. Tapi Tuhan tahu jumlah bintang-bintang. Artinya apa? Tuhan tahu jumlah orang-orang benar. Dan menyebut nama-nama semuanya. Artinya, ini bukan satu nama. Nama-nama artinya banyak nama. Artinya banyak orang. Masing-masing nama Tuhan itu kenal. Orang benarnya dibangkitkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mengenal. Jadi pastikan saudara adalah generasi bintang. Bukan generasi debu tanah, bukan generasi pasir. Tapi generasi bintang. Ketika kita menjadi generasi bintang, kita yang menguasai, kita yang memerintah, kita yang mengatur. Kita bukan diatur. Dunia ini sedang krisis. Kita diatur, kita dikuasai oleh krisis. Tidak. Kita yang harus menguasai krisis. Sehingga hidup kita berpengaruh kepada orang-orang yang terkena krisis. Maka firman Tuhan bisa berkata, walaupun 1.000 rebah di sisi kirimu, 10.000 di sisimu. Tapi kita, orang-orang benar, akan tetap tegak berdiri. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tidak akan membiarkan orang-orang itu jatuh rebah semua. Kita akan tarik mereka, membangkitkan mereka. Sehingga bukan hanya kita sendiri yang berdiri tegak. Tapi orang-orang mulai berdiri tegak juga. Hidup kita menjadi berdampak. Hidup kita membawa pengaruh. Dimanapun kita berada. Kita yang membangkitkan. Jangan mengharapkan orang lain yang membangkitkan kita. Karena kalau kita mengharapkan orang lain yang membangkitkan kita, artinya kita termasuk yang rebah.
Kita punya Tuhan yang bisa berikan kita kekuatan untuk membangkitkan orang-orang lain. Dan kita bersyukur karena Tuhan mengenal siapa milik kepunyaannya. Bintang-bintang itu Tuhan tahu jumlahnya. Tuhan tahu saudara ada di dalamnya. Jumlahnya segini, namanya ya segini juga. Nama saudara disebut. Sehingga kalau saudara bisa melihat sorga, saudara melihat persediaan sorga, maka nama saudara ada di situ. Tuhan punya listnya. Tuhan punya daftarnya tentang orang-orang benarnya. Jadi jangan pernah takut menghadapi dunia ini. Jangan pernah khawatir menghadapi apapun yang dilakukan oleh dunia ini. Karena Tuhan akan membawa kita naik. Bintang selalu ditaruh di atas. Kalau bintang ada di bawah, itu artinya ada air. Dan itu bukan bintang, itu bayangannya bintang. Saudara tahu? Itu bukan bintang, bintang selalu di atas. Kalau kita generasi bintang, kita akan selalu di atas. Kita tidak pernah di bawah. Apa yang Tuhan katakan tentang tubuh Kristus itu terjadi dalam hidup kita. Bahwa segala sesuatu ada di bawah kaki Kristus. Karena kita adalah tubuh Kristus, semua itu ada di bawah kita. Bintang selalu ada di atas. Itulah generasi kita. Ya. Dan nama-nama kita Tuhan tahu. Nah, kalau kita lihat Yesaya 14. Ya, Yesaya 14 ayat yang ke-13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Ini perkataan siapa? Perkataan Lucifer. Aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Saudara lihat, keinginan Lucifer adalah aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang. Kenapa dia mau mengatasi bintang-bintang? Dia iri. Dia iri kepada bintang-bintang. Dia iri kepada generasi bintang. Kenapa? Kok generasi bintang ini enggak bersusah payah tapi posisinya di atas. Sedangkan dia di bawah. Karena dari atas dia sudah dibuang ke bawah. Makanya dia punya keinginan untuk mendirikan tatanya mengatasi. Ada di atas bintang-bintang. Tetapi iblis tidak pernah bisa berada di atas bintang. Bahkan iblis tidak pernah bisa sejajar dengan bintang. Iblis selalu ada di bawah. Karena dia di bawah, generasi bintang bisa meremukkan kepalanya. Saya percaya sekali lagi gereja akan meremukkan kepala iblis. Sehingga semua dampak dari maut dan roh maut. Dan dengan segala antek-anteknya, sakit penyakit, kekurangan. Sekali lagi akan kita taklukkan. Generasi bintang akan menaklukkannya. Ya, karena walaupun iblis punya keinginan, tetapi keinginannya tidak pernah tercapai. Dan ini yang kita harus tahu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Inilah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tadinya berasal dari benih yang fana, yaitu benih Adam. Tetapi dengan pengorbanan Yesus, Yesus menebus kita sehingga kita itu bisa dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Kita dilahirkan dalam roh. Roh tidak fana. Benih debu tanah fana. Benih pasir fana. Itu fana. Tetapi kita dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Karena Yesus sudah menebus kita. Sehingga kita bisa hidup tanpa benih dosa lagi. Kita bisa menjadi orang benar. Karena Tuhan yang membenarkan kita. Percaya kepada Tuhan. Taat mutlak melakukan firman-Nya. Maka kita akan menjadi generasi bintang. Bukan kita dengan susah payah menaiki tangga kesuksesan. Tetapi Tuhan sendiri yang menaruh kita di posisi yang seharusnya. Tuhan yang akan mengangkat kita. Dan tidak pernah ada yang bisa menurunkan kita. Amin.
Mari kita bangkit berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Biar Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kedaulatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biar hidup kami menjadi dampak bagi orang-orang lain. Hidup kami memiliki pengaruh yang besar untuk orang-orang lain. Biar kami menjadi generasi bintang. Kami bukan generasi debu tanah. Kami bukan generasi pasir di tepi laut. Tapi kami generasi bintang. Di mana Engkau sendiri yang menempatkan kami. Dan kami mendapat cahaya dari Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan biar firman ini tertanam di dalam hati kami. Kami dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana. Kami dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana. Kami dilahirkan kembali dari roh. Di mana di dalam hidup kami yang ada adalah keinginan Tuhan dan kehendak Tuhan. Kami mempersembahkan kehendak kami ke dalam tangan-Mu. Sehingga kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Biar kami menunaikan tugas yang telah dimulai oleh para pahlawan iman kami. Kami melanjutkannya untuk kami menggenapi semua agenda Tuhan. Dan kami membuang semua agenda pribadi kami. Kami bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan agenda Bapa di sorga di bumi ini. Biar hidup kami berdampak atas kota-kota dan bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk semua yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Biar kami menjadi generasi bintang. Generasi yang selalu berada di atas dan tidak pernah berada di bawah. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Amin.